Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini aku mau berbagi ke kalian pengalaman aku apply visa ke Kanada untuk pertama kali. Dan puji Tuhan aku dapat visa turis ini selama seumur paspor aku, yaitu 10 tahun. Jadi kita aku research dulu awal-awal gimana sih caranya untuk apply visa ini dari awal sampai akhir, prosesnya gimana, dokumen yang harus aku masukkan itu seperti apa, terus berapa lama sih kita bisa apply visa ini sebelum keberangkatan kita. Jadi ya seperti itu semuanya aku research. Aku mau menekankan ke kalian kalau aku apply visa ini dari Australia. Jadi ini sangat berguna bagi mungkin kalian yang apply-nya dari Australia juga. Aku kurang tahu kalau dari Indonesia apakah ada step-step yang berbeda atau ada dokumen-dokumen yang berbeda. Nah, untuk apply visa turis ini aku apply online karena memang pas aku cek katanya kita nggak bisa apply offline kalau kita bisa apply online. Nah, untuk gambaran sedikit tentang visa turis ke Kanada ini, kita bisa apply visa ini 3 bulan sebelum keberangkatan. Nah, visa turis ke Kanada ini memang agak sedikit berbeda dari yang lain karena visa turis ini kita diberikan visa maksimal bisa sampai 10 tahun tergantung dengan kondisi umur paspor kita. Jadi dapat stiker visa turis Kanada aku di paspor itu expire selama 10 tahun dan multiple entries. Nah, sedikit informasi tentang visa turis ini. Visa turis ini biasanya digunakan untuk mengunjungi Kanada dengan masa tinggal paling lama itu 6 bulan dalam sekali kunjungan. Kalian yang hanya transit saja di Bandara Kanada, ada memang visa khusus untuk visa transit ini. Kedua, aku mulai melakukan apply online. Di sini aku temukan untuk nge-apply visa ini kita menggunakan IRCC portal. Sudah masuk di website ini, IRCC portal. Nanti kalian akan lihat ternyata IRCC portal ini ada dua. Ada namanya IRCC portal sama IRCC portal new version. Nah, aku sempat bingung kira-kira aku eligible-nya itu bisanya itu ke yang mana gitu kan. Karena ada dua versi, aku bingung yang mana. Jadi, aku cobain yang new version. Di situ juga ada requirements atau syarat kita bisa apply yang new version itu apa. Kayak misalnya syaratnya di atas 18 tahun, kita apply-nya itu untuk diri sendiri bukan untuk orang lain dan sebagainya. Nah, aku kan coba di situ yang new version. Pas aku coba di situ, aku masukkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi pas kita mau register ke portal yang new version itu, mereka kasih kita beberapa pertanyaan dan kita jawab menurut kondisi kita. Nah, pas aku jawab semuanya, di akhirnya resultnya aku nggak bisa pakai new version ini. Nah, di IRCC portal ini aku register karena aku pengguna baru, aku belum pernah pakai IRCC portal ini untuk ngurus apapun. Bisa aku registrasi online, ikutin semua alur atau prosesnya, kemudian aku login. Jadi kalian tinggal cari aja button untuk start an application. Formnya itu dibagi dalam beberapa section. Nah, ada beberapa section itu contohnya ada tentang about application, tentang kalian, tentang aplikasi, tentang pengajuan visa kalian, ada juga tentang purpose of travel, personal details, activity, medical history, family, dan sebagainya. Oke, aku nggak akan bahas satu-satu pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kalian jawab, tapi aku akan highlight beberapa karena mungkin ini yang penting. Kalau menurut aku ini penting karena lain daripada itu sepertinya kalian bisa mengisi sendiri karena itu tentang data atau kondisi kalian. Jadi seharusnya sih bisa ya. Nah, salah satu yang akan ditanyakan adalah tell us more about what you will do in Canada, includes dates. Jadi di sini aku contohnya saja ya, contoh yang aku tulis saat aku udah print kertas ini yang aku jawab saat mengisi formulir pengajuan visa itu. Nah, untuk pertanyaan ini aku jawabnya seperti ini. I'm applying for a visitor visa or temporary resident visa with multiple entries. My intention to enter Canada, which is the Quebec City, Calgary, Banff National Park, and Vancouver,
and travel exclusively within North America from 6 to 18 October 2024 with my husband, who is an Australian citizen, and we plan to visit Quebec City on this October to this October, and Calgary and Banff National Park from this October to this October, and the Vancouver from this October to this October, and see itinerary attached. Kira-kira itu yang aku informasi itu yang aku taruh di formulir aplikasi aku. Kalian juga bisa modifikasi tergantung dengan kondisi kalian dan kebutuhan kalian juga. Yang pasti kalian harus mencantumkan tanggal. Terus ada juga mereka tanya tentang when will you enter Canada. Ini kira-kira kapan kalian akan ke Kanada, masuk ke Kanada, atau keluar dari Kanada. Terus ada lagi pertanyaan yang do you currently hold a valid US non-immigrant visa? Kalau kalian punya, kalian akan jawab yes di sini, dan mereka akan tanyakan lebih lanjut tentang non-immigrant visa number. Begitu juga dengan expire date-nya, kapan. Are you using different passport? Nah, ini juga mereka tanyain, are you using a different passport for this application than the one you used to get your US non-immigrant visa? Maksudnya, aku memiliki paspor yang di sini tuh mereka tanyakan kalau paspor yang kita gunakan untuk ke Kanada ini apakah sama dengan paspor yang kita punya yang ada US visanya di situ gitu. Di sini aku jawab yes. Atau kalau kalian menggunakan paspor yang sama, kalian bisa taruh di sini no. Terus selanjutnya mereka akan tanya tentang finance, keuangan kita. Itu yang pertama, how much money do you have for your stay in Canada in Canadian dollar. Jadi aku tulis ini akan tergantung, nggak ada minimum, biayanya itu pasti akan terlihat lebih jelas kalau kalian buat itinerary-nya. How much money do you have? Pastikan nominal yang kalian tulis di situ itu kurang dari balance dari uang kalian yang ada di bank. Juga asking, is someone else giving you money for your stay in Canada? Bantuan dari orang lain, apakah orang lain memberikan kalian uang atau tempat tinggal selama kalian akan liburan ke Kanada? Di sini aku bilangnya no, karena semua biaya ini aku tanggung sendiri. Tapi kalau kalian punya saudara atau teman yang mau membiayai perjalanan kalian ataupun memberikan kalian tempat tinggal, kalian bisa secara spesifik di kolom ini, di bagian pertanyaannya ini. Lanjut lagi di bagian information about education, work, and other activities. Di sini kita disuruh untuk name the school or institution where you studied or where you currently study. Ya di sini aku karena aku sekarang udah nggak sekolah, jadi aku daftarin aja sekolah yang aku pernah sekolah. Kayak kemarin aku sempat sekolah masak di Sydney, aku taruh itu juga. Terus pas aku ambil university di Indonesia, aku list juga itu di formulir ini, bagian ini. Apa lagi? Ini tentang employment. Jadi di sini nanti mereka akan bertanya tentang give details of all your employment and activity for the last 10 years. List semua pekerjaan kalian yang kalian lakukan selama 10 tahun terakhir. Saat itu aku taruh pekerjaan dan aktivitas aku dari tahun 2014 sampai 2024 karena aku apply-nya tahun 2024. Di sini mereka akan tanya periodenya dari kapan sampai kapan. Terus ada work or activity. Itu kalian bekerja di bidang apa. Terus select a country, di negara mana, street address, alamatnya di mana tempat kerja kalian. Kalau kalian bekerja, kalian akan butuh informasi main duties of the job. Jadi kayak deskripsi pekerjaan utama kalian saat itu. Oke, terakhir travel history. Jadi mereka akan nanya, during the past 5 years, have you traveled to a country or territory other than the one where you are citizen or where you live now? Visa-visa yang lain selain Kanada, mereka selalu nanya tentang travel history ini selama 5, bahkan ada yang tanya 10 tahun terakhir aku kemana aja selain di Indonesia, di mana aku sebagai warga negara Indonesia,
dan di mana aku tinggal sekarang di Australia. Jadi selain daripada itu aku list semua tempat kapan aku holiday dan sebagainya, karena mereka kan tanya dari periode kapan ke kapan kalian pergi ke negara mana dan tujuannya untuk apa, mau untuk liburan, sekolah, pekerjaan dan sebagainya. Itu saja highlights beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab saat mengisi formulir pendaftaran. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah mengupload semua dokumen yang diminta dan supporting dokumen yang dibutuhkan. Itu dokumen yang diminta sesuai dengan kondisi kalian dan pasti akan berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan kondisi saat kalian nge-apply visa Kanada ini. Nah, kalau aku, dokumen yang diminta yang pertama adalah VEFO. VEFO itu adalah dokumen yang menunjukkan status visa kita. Kalau kalian yang tinggal di Australia pasti akan familiar banget sama VEFO. Dan data ini langsung diambil dari situs imigrasi Australia. Yang kedua itu aku disuruh upload turis visa US non-immigrant visa aku, which is visa turis Amerika yang punya aku yang masih aktif, yang ada di paspor yang sebelumnya. Selanjutnya tentang paspor use for USA visa. Jadi di sini aku scan paspor yang lembar identitas dari paspor yang sebelumnya, sama sekalian aku tambahin juga lembar-lembar yang ada cap masuk keluar imigrasi dari satu negara, sama visa. Kalau ada cap visa di situ aku satuin semuanya di satu dokumen itu. Karena ada pertanyaan yang sebelumnya yang aku sempat bahas, mereka minta travel history. Jadi untuk membuktikan travel history ini aku buktikan di sini pas aku upload. Selanjutnya dokumen yang keempat aku diminta National Identity Document atau KTP. Aku upload KTP Indonesia sama KTP bahasa Inggris. KTP Indonesia yang aku sudah translate dalam bahasa Inggris karena sempat pas aku buat visa visa partner kemarin di Australia, aku diminta untuk mentranslate KTP aku dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Itu kenapa aku punya data ini. Yang kelima yaitu paspor atau travel document. Yang terakhir, dokumen yang keenam adalah marriage certificate. Karena sebelumnya aku udah isi kalau aku udah menikah di Australia, jadi mereka minta surat nikah kita yang dari Australia. Supporting dokumen yang harus atau wajib aku upload di bagian dokumen ini. Inilah aku menambah dokumen-dokumen lain yang belum aku upload di dokumen yang sebelumnya, yang kira-kira itu bisa memperkuat pengajuan visa aku supaya bisa diterima. Berapa dokumen yang aku upload di additional dokumen? Ada sekitar 8 dokumen. Yang pertama adalah cover letter. Buat visa-visa sebelumnya juga aku sering pakai cover letter ini, karena cover letter ini memang sangat membantu kayak untuk men-summarize, memberikan gambaran secara umum kondisi aku saat aku nge-apply. Jadi di situ aku taruh kayak aku buat surat cover letter gitu, seperti aku taruh di situ kayak subjeknya yaitu Canadian Visitor Visa Application. So aku bilang aku tulis surat ini dalam rangka aku ingin mengajukan visitor visa ke Kanada untuk periode 6 hari dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan aku berencana untuk masuk ke Kanada lewat kota Quebec dari New York City, karena memang aku akan ke Kanada lewat US, dan aku punya tiket dari Australia ke US juga. Terus aku juga bilang aku akan travel dengan suami yang itu adalah orang Australia, dan sekarang status visa aku apa, misalnya PR, aku tulis ini aku status visanya adalah permanent resident. Terus selanjutnya aku bilang kalau tujuan aku travel ini adalah semata-mata untuk turis. Terus kita bilang juga kita sangat-sangat excited, kita pengen explore Kanada karena kita belum pernah ke Kanada sama sekali. Terus aku sempat mention juga kalau kita berdua, aku sama suami tinggal di Australia, kita punya properti di sini. Kita juga pernah melakukan perjalanan ke beberapa negara sebelumnya menggunakan visa,
kayak ke Amerika, Inggris, Jepang, New Zealand, Schengen country dan lain-lain. Untuk tujuan yang sama, yaitu tujuan yang sama, yaitu untuk liburan atau jalan-jalan. Di sini aku tulis kalau aku bekerja secara permanen di salah satu perusahaan di Brisbane, alamatnya di sini, sebagai apa, terus aku bekerja di sini sudah lebih dari setahun. Terus aku di sini aku bilang aku udah attach surat dari employment dari tempat aku bekerja. Kalau aku sudah diberikan izin untuk libur, untuk annual leave gitu. Terus ini aku juga bilang di trip ini secara semuanya keseluruhan trip ini didanai menggunakan dana pribadi dan joint account dan bersama suami. Terus untuk situ aku list semua dokumen-dokumen additional apa yang aku attach di aplikasi online aku ini. Yang kedua, aku attach juga detail travel itinerary. Jadi kalian kalau ada yang pengen mau lebih detail tentang dokumen-dokumen yang aku udah mention, kalian bisa secara private atau komen di sini. Nanti aku bisa share ke kalian yang aku submit. Dokumen yang ketiga yaitu round trip flight ticket. Karena saat itu aku udah punya tiket pulang pergi udah ada di tangan. Terus selanjutnya hotel reservation for duration of the trip. Nah, kalau untuk hotel reservation itu banyak banget website-website yang bisa kalian booking di sana untuk mendapatkan hotel confirmation tanpa harus melakukan pembayaran di depan dan bisa melakukan cancellation kapanpun. Jadi fleksibel gitu. Dokumen yang selanjutnya itu adalah house purchase atau owning documents seperti Queensland land title. Jadi di sini aku kayak surat tanah gitu aku cantumkan juga bahwa di sini aku punya tanah, aku punya tanggungan, aku akan kembali. Juga aku attach paspor sebelumnya bersama visa, stiker visa, dan stamp keluar masuk satu negara. Lalu selanjutnya, confirmation of employment letter. Attach surat konfirmasi dari tempat kerja bahwa aku udah benar aku bekerja sekarang, statusnya sebagai apa di tempat kerja itu, nama perusahaannya, kalau perlu ada kop perusahaannya di atas kalau ada. Terus ada nama, alamat perusahaan, ada bahkan nomor teleponnya langsung dari HRD, terus ada nama kita, status employment kita, part time atau full time, posisi kita apa, sebagai apa di sana, sudah berapa lama kita di sana, terus di situ juga kalau boleh ada tanggalnya, tanggal kita dapat cutinya tanggal berapa sampai tanggal berapa juga bisa, lebih bagus lagi. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah bank statement within the last 6 months. Lanjut, kita udah sampai di pembayaran. Jadi setelah isi semua formulir, sekarang masuk di pembayaran. Aku kemarin bayar pakai kartu debit, bisa. Yang aku bayar saat itu adalah biaya visa, yaitu sebesar 100 Canadian dollar. Terus yang kedua yang aku bayar adalah biometric fee, jadi biaya pengambilan data biometrik. Itu harganya 85 Canadian dollar. Jadi total yang aku bayar saat itu sekitar 185 Canadian dollar atau sekitar 2 jutaan kalau dirupiahkan. Setelah pembayaran kalian sudah berhasil, baru kalian bisa memilih tanggal dan tempat untuk melakukan pengambilan data biometrik. Biometrik ini yaitu pengambilan foto dan pengambilan sidik jari kalian. Kalian perlu untuk membuat janji temu terlebih dahulu di VAC Kanada, Visa Application Center Kanada. Nah, kalau di Australia sendiri itu hanya 3 kota yang memiliki fasilitas ini, yaitu Sydney, aku pergi kemarin untuk biometrik, Melbourne sama Perth. Cuman 3 kota ini aja. Nah, sudah selesai, sudah komplit, sudah selesai, kita akan dapat email mana kita bisa lihat di situ ada Letter of Biometric Instruction. Nah, di surat ini tuh kita akan dipandu bagaimana cara kita untuk membuat janji temu sendiri, website di mana di situ ada list semua VAC berdasarkan di mana kalian tinggal atau di negara mana kalian melakukan pengajuan visa.
Di situ nanti akan keluar semua alamat di mana saja kantor VAC Kanada ini ada. Gitu. Dapat kemana saja, kita tentukan yang mana. Nanti ada di Sydney-nya itu nanti ada linknya lagi untuk booking appointment. Nah, sebagai informasi kita diberikan waktu 30 hari untuk melakukan pengambilan data biometrik itu setelah kita mendapatkan surat instruksi biometrik ini. Kalian harus klik linknya yang ada di situ, yang sesuai instruksinya ya. Jangan buka link yang baru karena akan berbeda. Karena link VVS yang klik di situ adalah link VVS Global yang sudah ada connectingnya ke IRCC portal. Diinstruksikan untuk melakukan registrasi atau make new account seperti yang kita lakukan untuk IRCC portal ini, lalu kita login ke VVS Global ini untuk bisa melakukan schedule kapan kita akan menghadiri biometrik. Nah, kita akan ditanya select choose di mana. Jadi waktu itu aku klik yang Sydney. Lalu aku ada diisi beberapa data diri di situ dan nomor IRCC yang ada di surat biometrik instruction kita yang tadi kita dapat, ada nomor IRCC-nya berapa di situ. Nomor ini yang kita butuhkan untuk kita isi di sini yang tadi aku bilang. Dan dari situ kita bisa pilih tanggal dan jam sesuai keinginan kita dan yang available saat itu. Setelah kita udah dapat waktu, tanggal sama kantor VVS-nya yang kita pilih, kita akan dapat appointment confirmation. Nah, di appointment confirmation ini sudah terkonfirmasi bahwa kita akan ke sana sesuai dengan dan sudah ada jadwalnya. Di situ ada informasi tentang detail konfirmasi tanggal dan waktu kapan kita pergi, alamatnya, application center di Sydney itu di mana, ada alamatnya di situ. Itu di pusat kota jadi gampang banget carinya. Terus apa saja dokumen yang harus kalian bawa. Kita diminta untuk membawa paspor kita yang sekarang yang masih berlaku, terus biometric instruction letter tadi yang kita udah dapat sebelumnya, dan VVS appointment detail letter. Ini yang aku bawa saat menghadiri pengambilan data biometrik. Nah, puji Tuhan setelah penantian visa selama 10 hari, akhirnya aku dapat update dari IRCC portal kalau visa aku di approve untuk 10 tahun multiple entry. Karena itu aku beli Australia Post Express. Itu aku beli satu yang ukurannya sesuai dengan dokumen aku. Nah, bukan cuma paspor yang aku kirim ke mereka lagi. Selain itu aku juga kirim letter of passport submission, kayak surat yang mengizinkan kita untuk melakukan pemberian paspor. Ya, itu kita terima kalau kalau visa turis kita di accept. Terus yang ketiga, consent letternya juga aku katanya perlu aku submit, sama copy receipt. Kayak ini receipt pembayaran aku yang aku bayar, itu sebagai bukti bahwa aku sudah membayar biaya biometrik. Itu juga termasuk jasa untuk visa yang sudah ditaruh di paspor kita. Itu akan dikembalikan ke kita melalui Australian Post, dan biaya ini udah tercover dalam biometric fee itu. Begitu saja proses pengajuan visa turis Kanada kita. Mudah-mudahan informasi ini membantu dan berguna bagi kalian yang ingin nge-apply visa turis ke Kanada. Semoga berhasil dan